Selamat berjumpa kembali. Saya akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-11 tahun A 2023. Kamu telah beroleh dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Cinta Tuhan untuk manusia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Ia membuat hidup kita indah pada waktunya. Tuhan memakai kekurangan kita untuk menjadi sarana kehadiran kasih-Nya kepada sesama. Tuhan menggunakan hal-hal kecil yang kita miliki untuk diubahnya menjadi hal yang luar biasa dalam hidup bersama. Tuhan melipat gandakan hal-hal sederhana yang kita berikan untuk kebaikan bersama. Tuhan selalu melihat ketulusan dan keikhlasan kita dalam melakukan segala sesuatu. Apa saja yang cuma-cuma yang kita peroleh dalam hidup ini? Pertama, nafas kehidupan kita peroleh dengan cuma-cuma karena kerahiman dan kemurahan Allah. Yang kedua, kemampuan kita untuk melihat, mendengar, dan merasa. Itu juga hadiah cuma-cuma yang Allah berikan kepada setiap kita. Ketiga, talenta, bakat, dan hobi-hobi positif dan hal-hal lain yang kita miliki yang juga hadiah cuma-cuma dari Allah. Mestinya kita juga sanggup untuk memberi secara cuma-cuma kepada sesama dalam hidup. Teristimewa untuk mereka yang sangat membutuhkannya. Pengalaman Musa bisa dibaca dalam kitab Keluaran bab 19 ayat 2 sampai 6a. Musa memberi perhatiannya untuk menghantar orang Israel keluar dari penindasan Mesir. Ia memberi dirinya untuk dipakai Tuhan menjadi sarana yang menyelamatkan. Musa membimbing orang Israel mengembara di padang gurun. Bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim ke padang gurun Sinai. Musa melakukan itu dengan penuh ketulusan. Ia bisa membimbing orang Israel karena ia mengandalkan pertolongan Tuhan. Banyak pengalaman iman yang mereka jumpai. Juga ada banyak pengalaman orang Israel mengingkari Tuhan dengan ketidaktaatan mereka. Walaupun itu yang terjadi, Allah terus bersabar dan membantu mereka untuk kembali ke jalan Tuhan. Allah mau manusia selamat. Tuhan melihat potensi itu. Karena itu Tuhan berfirman, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri." Sebuah janji yang meneguhkan dan membangkitkan harapan untuk terus melakukan yang terbaik dari kemampuan terbaik yang mereka miliki. Karena kemurahan Tuhan, orang Israel mendapat jaminan menjadi harta kesayangan Allah kalau mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Jaminan yang sama juga diberikan kepada kita. Mendengarkan firman Allah artinya melaksanakan firman itu dalam hidup konkret. Membuat firman itu hidup dalam hidup kita. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah suatu jaminan spiritual yang akan diterima oleh setiap orang yang menghidupi firman Tuhan. Teristimewa kepada orang Israel pada zaman itu dan juga pada zaman kita saat ini. Kesaksian Santo Paulus bisa dibaca dalam suratnya kepada orang Roma bab 5 ayat 6 sampai 11. Kristus telah mati untuk kita orang-orang berdosa. Kematiannya di kayu salib menyelamatkan kita dari dosa. Cinta Allah kepada kita tidak terbatas. Kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Maknanya untuk kita supaya kita jangan pernah putus asa dan berhenti berjuang dalam hidup ini. Kita bisa untuk menjadi yang terbaik dari diri kita. Kita bisa menghidupi kemampuan terbaik kita dalam keluarga, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, dan di mana saja kita berada. Tuhan selalu ada bersama kita. Ia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8. Yesus iba dengan orang banyak yang mengikutinya.
Mereka lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Ini cikal bakal perutusan yang diterima oleh para rasul. Butuh pekerja untuk menuai tuaian. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yang ia taburkan akan dituai oleh orang lain. Maka ia memilih ke-12 rasul untuk membantu menuai tuaian yang ada. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit, serta segala kelemahan. Siapa saja ke-12 rasul itu? Pertama, Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, dan Simon orang Selot, serta Yudas Iskariot. Inilah ke-12 murid Yesus. Yesus mengutus para muridnya dengan pesan, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jangan masuk ke dalam kota orang Samaria. Pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ia meminta agar karya mereka disertai dengan doa. Mereka akan mewartakan kabar gembira dan menyembuhkan orang-orang berdosa. Tugas mereka pertama hanya untuk orang Israel. Karena memang Injil Matius dilatar belakangi dengan kebutuhan orang-orang Yahudi, kebutuhan orang-orang Israel. Tetapi kemudian Yesus akan memperluas berkat kebangkitannya. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, dan usir setan-setan. Kamu telah beroleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Setiap kita diajak Tuhan untuk berbagi dengan sesama. Kita berbagi dari apa yang kita punya. Orang bisa memberi karena ia memiliki sesuatu, walaupun itu kecil. Yang kita miliki tidak selamanya materi. Yang kita miliki bisa berupa nilai-nilai serta keutamaan hidup, sikap dan tutur kata yang mengapresiasi serta memberi energi positif kepada orang lain. Bisa juga berupa ketulusan untuk saling meneguhkan dan menguatkan satu sama lain. Ketulusan dalam meneguhkan bisa membuat orang bangkit kembali dari keterpurukan. Kesediaan untuk mendengarkan keluh kesah orang yang mengalami kesulitan dalam hidup. Kesanggupan untuk mendengarkan orang lain dengan baik bisa mengubah orang itu menjadi orang yang tangguh dan sukses. Pengorbanan untuk menemani orang yang ketakutan, gelisah, dan kehilangan harapan dalam hidup. Pengorbanan yang kita berikan dengan ikhlas bisa mengubah hidup orang secara drastis ke hal yang sungguh positif. Menguatkan orang yang putus asa, bimbang, dan ragu dalam hidup bisa mengubah orang itu menjadi petarung yang tangguh dalam hidup sampai ia sukses. Hal kecil yang kita berikan untuk orang lain bisa menjadi segala-galanya untuk orang itu. Waktu yang sedikit yang kita berikan untuk orang yang sungguh membutuhkan orang lain untuk mendengarkannya bisa menjadi sebuah awal yang hebat untuk orang itu sukses dalam hidupnya. Kita telah menerima dengan cuma-cuma. Karena itu, kita juga harus memberikan dengan cuma-cuma kepada sesama. Tuhan memberkati.